gelombang hanya pada arah tertentu, dan ini hanya dialami oleh gelombang yang transversal, tidak dialami oleh gelombang longitudinal. Gelombang transversal masih ingat, gelombang yang tegak lurus dengan arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, misalnya contoh di sini gelombang tali yang merambat ke timur misalnya, ke kanan ya. Arah getarnya itu kan bisa macam-macam, bisa atas bawah karena tegak lurus, bisa juga utara selatan dan macam-macam. Bisa banyak ya. Nah, di sini ada papan yang kemudian kita beri bolongan di sini ya, ada bolongan. Nah, ketika posisinya digetarkan atas bawah, tali ini dilewatkan gelombangnya. Tapi ketika digetarkan arah horizontal seperti ini, gelombang tidak dilewatkan. Maka dikatakan di sini tali sudah mengalami polarisasi ya, dan alat ini disebut dengan polarisator. Polarisator bagi gelombang tali. Nah, cahaya sebagai gelombang transversal juga mengalami polarisasi. Nah, cahaya bisa mengalami polarisasi oleh peristiwa pertama hamburan ya. Kita lihat langit berwarna biru, itu adalah peristiwa hamburan cahaya matahari oleh molekul-molekul udara di atmosfer. Nah, sebenarnya dihamburkan bukan cuma biru, tapi yang dominannya biru, sehingga terlihat biru. Begitu juga laut, terlihat biru, itu adalah hamburan cahaya matahari oleh molekul-molekul air ya. Tapi birunya langit berbeda dengan birunya laut, karena jenis penghamburnya berbeda. Bisa juga dengan bias rangkap, ini harus kita melihat alatnya. Bisa juga oleh absorpsi selektif, dan bisa juga oleh pemantulan. Nah, dua bagian terakhir ini akan kita bahas. Selektif. Ya, nanti ada dua kasus yang penting di sini. Ya, suatu landasannya yang pertama adalah seperti ini. Misalnya cahaya belum terpolarisasi, ya, dilewatkan pada polarisator, maka setelah melalui polarisator dia akan terpolarisasi. Ini sumbu polarisasinya ya, sumbu polarisatornya, nah, akan tegak seperti ini. Nah, jika ini cahaya awal tak terpolarisasi, katakanlah intensitas mula-mula itu adalah 0, maka setelah melewati polarisator, intensitasnya adalah setengah dari intensitas mula-mula. Bagaimanapun sumbu dari polarisatornya, apakah miring dan sebagainya. Pokoknya dia akan, kalau dia belum terpolarisasi, ketika keluar adalah setengah 0. Nah, yang kedua adalah cahaya sudah terpolarisasi. Coba kita lihat, sudah ada terpolarisasi hanya pada arah tertentu. Nih, ya. Jadi cahaya awal sudah terpolarisasi, intensitasnya misalkan 0, maka setelah lewat polarisator, intensitasnya menjadi I0 cos kuadrat theta. Dengan theta ini apa? Theta sudut yang dibentuk oleh sumbu getar dari cahaya tadi yang sudah terpolarisasi dengan sumbu dari polarisatornya, seperti ini. Ya, sudah tentu kalau sejajar ya tidak berubah karena cos 0 jadi 1 ya. Nah, dari kedua landasan ini kita bisa lihat kasus-kasus ya, yang contoh kasus yang pertama adalah seperti ini misalnya ya. Nah, misalnya ada dua polarisator. Ya, polarisator kedua disebut analisator. Analisator ini disebut juga dengan polarisator yang kedua sesungguhnya, analisator ini ya. Nah, ini ternyata sumbu polarisator pertama dan kedua itu ada perbedaan ya. Perbedaan. Nah, jadi cahaya awal tidak terpolarisasi, I-nya sama dengan 0. Nah, ketika melalui polarisator yang pertama, seperti tadi, I-nya akan menjadi setengah I0. I-nya kita sebut I1 ya. Jadi intensitas yang keluar dari polarisator pertama itu kita sebut dengan I1. Nah, setelah melewati polarisator kedua atau yang disebut dengan analisator, karena sudah terpolarisasi, maka dia nanti I-nya adalah sama dengan I2 itu I1 kali cos kuadrat theta. Kenapa pakai I1? Karena yang masuk ke polarisator kedua tadi itu I-nya kan bukan I0 lagi tapi I1. Nah, karena I1 itu adalah setengah I0, maka intensitasnya itu adalah setengah I0 cos kuadrat theta. Dengan theta di sini adalah sudut antara dua sumbu polarisator tadi.